Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi kami di dalam kelas psikoneurologi 5E Universitas Maliku Saleh, program studi psikologi yaitu mengenai verbal function dan academic skill. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Eliza Carolina, Anis Safira, Alisa Dias Syahira, Bismi Nadia, Reza Harfazi Merko, dan Siti Farah. Baik, selanjutnya itu saya akan sedikit menjelaskan ada sebuah penelitian yang menggabungkan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau MRI dan topografi emosi positron atau PET, menegaskan secara dini bukti bahwa perbedaan struktural antara belahan otak dapat menyebabkan perbedaan fungsional dan dengan demikian spesialisasi untuk tugas dan kegiatan dalam setiap belahan otak. Nah, jadi di sini kami akan menjabarkan terkait aspek lateralisasi hemisfer fungsi yang berkaitan dengan verbal function, dan selanjutnya juga akan membahas tentang academic skill. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lateralisasi fungsi-fungsi. Ada sebuah gagasan yang menyatakan bahwa belahan otak secara selektif melayani fungsi psikologis yang agak berbeda. Nah, gagasan ini telah memperoleh kepercayaan ilmiah. Dane 1985. Meskipun mengakui komunikasi interhemisferik, laboratorium dan peneliti klinis menggambarkan perbedaan hemisferik yang berbeda untuk fungsi kognitif yang lebih kompleks. Nah, kemudian diadakannya investigasi kepada pasien yang telah menjalani pembedahan bagian korpus callosum dan pasien tersebut mengalami kerusakan otak lokal pada satu hemisfer. Nah, ini menunjukkan perbedaannya yang cukup jelas dalam efisiensi fungsional antar hemisfer. Kemudian, cedera otak yang mengakibatkan gangguan bicara dapat terjadi dalam proses diperlukan untuk membuat pembicaraan di kedua belahan otak. Dengan demikian, pelokalan fungsi atau kerusakan tidak tergantung pada pelokalan bicara. Zillmer dan Speyer 2001. Kemudian, studi autisme juga menunjukkan efek lateralisasi pada bahasa. Bukti terbaru tentang autisme telah melibatkan lateralisasi abnormal sebagai penyebab defisit bahasa. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa seseorang harus memeriksa dengan cermat persyaratan dan proses kognitif yang terlibat dalam tugas individu sebelum mengasumsikan perbedaan hemisfer. Pemeriksaan persyaratan yang terkait dengan tugas daripada perangsangan yang terlibat dalam tugas memberikan wawasan yang lebih besar ke dalam spesialisasi hemisferik sebagaimana dikonfirmasi melalui studi fMRI. Stephen 2003. Penelitian tersebut juga mendukung penilaian hemisferes melalui model pemrosesan informasi daripada lokalisasi diskrit atau pendekatan tugas dan memberikan jalan untuk implikasi penilaian. Selanjutnya yaitu hemisfer dan hubungannya dengan verbal function. Dane dan Hua 1982 telah menawarkan data yang menggambarkan spesialisasi hemisferik sebagai proses konstruktif aktif dengan bentuk pengkodean yang spesifik bergantung pada batasan perhatian dan perbedaan individu dalam lateralisasi fungsi. Spesialisasi hemisfer juga sering digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara hemisfer saat memproses informasi sensorik. Hungdal 1996.
Lalu ada sebuah penyelidikan yang menunjukkan bahwa rangsangan visual spasial dapat dikodikan secara semantik. Lalu ada juga materi verbal yang direpresentasikan sebagai jejak visual. Dari penyelidikan serta materi tersebut, rupanya individu dapat memproses dan mengkodekan informasi setidaknya dalam dua sistem yang berbeda secara kualitatif tetapi saling berhubungan. Jadi itu intinya pembelajaran yang dapat dengan mudah menghasilkan strategi pemrosesan nonverbal ataupun verbal terlepas dari bentuk stimulus aslinya. Jadi lateralisasi bahasa pada hemisfer kiri dikatakan berhubungan, yaitu ditandai dengan berlanjutnya pematangan area asosiasi sekunder yang dimulai beberapa saat setelah tahun kelima kehidupan, paper 1963. Nah, kemudian memang ditemukan sebuah penurunan peran yang dimainkan oleh belahan otak kanan dalam bahasa yang sesuai dengan perkembangan neurologis anak. Nah, kemudian Sperry 1969 telah menyarankan bahwa lateralisasi fungsi yang progresif ini mungkin berhubungan dengan maturasi konteks kemisura asosiatif yang agak lambat. Nah, selanjutnya yaitu hemisfer dan hubungannya dengan academic skill. Pada awal abad ke-19, ada sebuah laporan klinis yang menunjukkan bahwa efek kerusakan pada hemisfer kiri sebelum masa remaja kurang parah dan gangguan bahasa lebih bersifat sementara dibandingkan dengan lesi serupa yang terjadi pada orang dewasa. Nah, terkait dengan aspek perkembangan spesialisasi hemisfer, ini merupakan pengertian dari plastisitas fungsional. Plastisitas ini di sini mengacu pada sejauh mana fungsi belahan otak yang rusak didahului oleh yang lain. Penelitian juga menunjukkan proses plastisitas dan kemampuan belahan otak kanan untuk menggolongkan fungsi bahasa terjadi dari waktu ke waktu dan paling jelas pada anak di bawah usia 5 tahun. Springer, Dedutsch, Zillmer, Space 2001. Nah, untuk anak-anak yang dirujuk untuk masalah membaca, itu persis bagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Karena adanya kegiatan yang bertujuan unimanual dilakukan oleh otak hemisfer yang berbeda, sehingga mengamati adanya kebingungan atas perilaku seperti itu. Dan itu terlihat dari tercerminnya lateralisasi yang membingungkan dari fungsi kortikal. Annette Orton Zangwill. Nah, ini mirip atau serupa atau berhubungan dengan yang telah saya sebutkan di hubungan antara hemisfer dengan verbal function. Kan di dalam penjelasan itu saya telah menjelaskan ternyata ada individu dapat memproses dan pengkodian informasi setidaknya ada dua sistem yang berbeda secara kualitatif tetapi saling berhubungan. Nah, kalau di masalah membaca anak tadi ternyata terjadi sebuah kebingungan atas perilaku atau stimulus seperti itu, sehingga dicerminkan lateralisasi yang membingungkan dari fungsi kortikal. Nah, jadi dapat kita simpulkan inti dari hubungan antara hemisfer dengan academic skill ini juga berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu hemisfer dengan verbal function. Karena ketika di hemisfer dan verbal functionnya juga mengalami kerusakan, maka untuk selanjutnya di academic skillnya juga akan mengalami kerusakan ataupun
tidak berfungsi secara baik, karena ketika kemampuan berbahasa kita kurang, maka untuk selanjutnya membaca academic skill kita juga akan berkurang atau tidak baik. Nah, jadi untuk menghindari kerusakan-kerusakan dari hemisfer dengan fungsi verbal dan hemisfer dengan fungsi academic skill itu memang harus diperhatikan sejak anak-anak umur atau usia 5 sebelum 5 sampai 7 tahun itu. Karena ketika dewasa, resiko dari kerusakan ini lebih besar. Baik, mungkin hanya sekian dari kelompok kami yang dapat kami jabarkan, kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.